wabarakatuh. Saya Putri Nurhalisa, NIM 2018-12146, kelas 6E Akuntansi. Sebelum menjelaskan reksadana yang saya pilih, saya akan menjelaskan sedikit tentang reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi, reksadana dapat diartikan sebagai salah satu instrumen investasi yang terjangkau, mudah, aman, dan menguntungkan bagi investor dengan dana terbatas. Keuntungan reksadana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar, dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil risiko. Yang kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Yang ketiga, efisien waktu, yaitu dengan melakukan investasi pada reksadana di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional. Maka, pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Yang keempat, transparan, yaitu perkembangan nilai NAB atau nilai aktiva bersih diumumkan setiap hari kerja di beberapa surat kabar nasional. Yang terakhir, yang kelima, likuiditas, yaitu reksadana dapat dicairkan sewaktu-waktu jika investor membutuhkan. Risiko reksadana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, yang artinya risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, risiko likuiditas, artinya risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Yang ketiga, risiko one prestasi. Artinya, risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi. Yang keempat, risiko kredit, yang artinya terjadi jika perusahaan penerbit efek yang bersifat hutang tidak dapat membayar pokok atau bunga dari efek bersifat hutang tersebut. Yang terakhir, yang kelima, risiko berkurangnya nilai tukar mata uang. Artinya, NAB reksadana dapat berkurang pada saat nilai tukar mata uang asing turun. Jika kekayaan reksadana ada yang diinvestasikan pada ekuitas, efek bersifat hutang atau instrumen pasar uang dalam mata uang asing. Jenis-jenis reksadana yaitu yang pertama, reksadana pasar uang. Yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap.
reksadana saham. Yang keempat, reksadana campuran. Yang kelima, reksadana terproteksi. Yang keenam, reksadana penjaminan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, reksadana indeks. Reksadana yang saya pilih yaitu reksadana pasar uang. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Karakteristiknya sendiri dari reksadana pasar uang yaitu resiko rendah dan berpotensi memberi hasil investasi lebih tinggi daripada deposito. Yang dapat diartikan reksadana pasar uang yaitu jika kita berinvestasi di reksadana pasar uang, maka dana tersebut akan diinvestasikan ke deposito yang sertifikat Bank Indonesia dan juga obligasi jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Sebagai contohnya yaitu reksadana yang ada di Tokopedia. Di Tokopedia reksadana mulai berinvestasi hanya dengan Rp10.000. Dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional dan juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tokopedia reksadana bekerja sama dengan Bareksa sebagai agen penjual efek reksadana atau operat. Jadi, berinvestasi di reksadana pasar uang itu tidak harus mengeluarkan uang yang banyak, cukup bermulai investasi dengan nominal yang kecil yaitu hanya dengan Rp10.000. Selanjutnya, menabung di Tokopedia reksadana tidak kena pajak. Tetapi, sebagai pemilik reksadana di Tokopedia perlu melaporkan jumlah investasi ini dalam SPT tahunan. Karena reksadana adalah salah satu instrumen investasi. Investasi ini termasuk dalam kategori harta sehingga perlu dilaporkan dalam SPT. Keuntungan investasi di Tokopedia reksadana yaitu yang pertama, pencairan instan dan tanpa biaya admin. Jadi, dana investasi kita di Tokopedia reksadana dapat dicairkan secara instan dalam hitungan menit. Di tempat lain memerlukan 1-2 hari pencairan dana. Yang kedua, proses pendaftaran mudah, hanya 5 menit. Jika kita sudah punya akun Tokopedia, kita bisa langsung daftar Tokopedia reksadana secara online untuk mulai berinvestasi. Proses pendaftarannya hanya memakan waktu 5 menit saja. Yang ketiga, keuntungan hingga 6,5% per tahun. Jadi kita bisa berinvestasi mulai dari Rp10.000 menggunakan beragam metode pembayaran untuk mendapatkan keuntungan hingga 6,5% setahun dan tidak kena pajak. Yang keempat, jual beli kapanpun 24 jam. Jadi, aktivitas jual beli Tokopedia reksadana dapat dilakukan setiap hari. Dana hasil penjualan langsung diterima dan digunakan untuk transaksi selanjutnya. Yang terakhir, investasi aman diawasi OJK. Tokopedia reksadana bekerja sama dengan Sailendra Capital sebagai manajer investasi dan Bareksa sebagai agen penjualan efek reksadana atau operat yang telah berpengalaman serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Di Tokopedia reksadana menyediakan 2 pilihan reksadana, yaitu yang pertama, Sailendra
reksadana kas atau reksadana konvensional. Yang kedua, Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra atau reksadana syariah. Perbedaan reksadana konvensional dan syariah yang ada di Tokopedia yaitu: yang pertama, reksadana syariah adalah reksadana yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, manajer investasi reksadana syariah akan menginvestasikan portofolio hanya pada efek-efek, yaitu saham, obligasi, sukuk, dan lain-lain yang masuk ke daftar efek syariah. Sedangkan pada reksadana konvensional, investasi akan dilakukan ke seluruh efek-efek yang diperbolehkan. Yang ketiga, pada reksadana syariah terdapat proses pembersihan pendapatan tidak halal atau pendapatan yang tidak sesuai dengan kaidah syariah. Pada reksadana syariah yang disebut proses cleansing, sedangkan pada reksadana konvensional tidak terdapat mekanisme tersebut. Sailendra Dana Kas, nilai aktiva bersih sebesar Rp1.373,15.000 per unit. Untuk total keuntungan sebesar 6,409% per tahun. Untuk grafiknya sendiri dimulai dari 3 bulan terakhir pada bulan Maret 2020, April 2020, Mei 2020 selalu ada kenaikan terus, tidak ada penurunan. Pada 6 bulan terakhir dimulai bulan Desember 2019, Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, April 2020, Mei 2020 sama mengalami kenaikan terus, tidak ada penurunan. Untuk 1 tahun terakhir dimulai pada bulan Juni 2019, Agustus 2019, Oktober 2019, Desember 2019, Februari 2020, dan sampai sekarang Mei 2020 selalu ada kenaikan terus, tidak ada penurunan. Tujuan investasi dari Sailendra Dana Kas bertujuan untuk memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan uang tunai dalam waktu yang singkat, sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik. Untuk kebijakan investasi Sailendra Dana Kas yaitu 100% dari nilai aktiva bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan atau efek bersifat hutang. Alokasi portofolio per April 2019, TDP Bank BJB, TDP Bank Bukopin, TDP Bank Sulut, TDP Bank Kapital, TDP Bank Riau. Jadi, dana yang dialokasikan oleh manajer investasi digunakan atau diinvestasikan pada bank-bank tersebut. Untuk detail reksadana, jenis reksadana pasar uang, tanggal peluncuran 12 Juni 2015, bank kustodiannya yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk. Performa keuntungan pada 1 bulan sebesar 0,50%,
YTD yaitu rentang waktu tahun berjalan sampai saat ini sebesar 2,16%, 1 tahun yaitu sebesar 6,39%. Untuk mandiri pasar uang syariah ekstra, nilai aktiva bersih sebesar Rp1.055,54 per unit. Total keuntungan 5,924% per tahun. Untuk grafiknya sendiri, pada 3 bulan terakhir dimulai Maret 2020, April 2020, dan sampai sekarang Mei 2020 masih sama, selalu naik terus, tidak ada penurunan. Untuk 6 bulan terakhir dimulai pada bulan Desember 2019, Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, April 2020, Mei 2020 masih sama, kenaikan terus, tidak ada penurunan. Dan untuk 1 tahun terakhir dimulai bulan Juni 2019, Agustus 2019, Oktober 2019, Desember 2019, Februari 2020, dan sampai sekarang Mei 2020 masih sama, kenaikan terus, tidak ada penurunan. Untuk mandiri pasar uang syariah ekstra, nilai aktiva bersih sebesar Rp1.055, tujuan investasi dari mandiri pasar uang syariah ekstra bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat, sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi serta sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Kebijakan investasinya sendiri, portofolio investasi dengan komposisi investasi yaitu 100% dari nilai aktiva bersih pada instrumen pasar uang syariah. Detail reksadananya, jenis reksadana pasar uang, tanggal peluncuran 29 April 2019, Bank Kustodian, PT Bank CIM Bniaga Tbk. Performa keuntungan 1 bulan sebesar 0,41%. YTD rentang waktu tahun berjalan sampai saat ini 1,87%. 1 tahun sebesar 5,91%. Tujuan investasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.